Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indra Wahyudi Maulana dengan NIM 2101010201. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang Red Hat OpenShift Development, tepatnya pada section 9.2 tentang Lab Comprehensive Review, yang dimana diminta menerapkan aplikasi sosial media yang terdiri dari beberapa komponen yang terkonternisasi. Kemudian pertama ini ada basis data PostgreSQL. Kemudian ada API Springboard, kemudian ada ini React UI yang dihosting menggunakan Nginx. Jadi di sini kita diharapkan agar bisa menjalankan kontainer publish image, kemudian kelola siklus kontainer, kemudian buat kontainer image yang efisiensi, membuat dan mempublish kontainer image, kemudian kelola communication container dan Podman networking. Lanjut ada troubleshoot container. Kemudian yang terakhir di sini itu menggunakan penyimpanan kontainer. Baik, di sini ada perintah pertama yang harus kita lakukan, yaitu lab comprehensive -review. Ini kita kopikan saja, kemudian kita pastekan ke terminal, kemudian kita enter. Jadi perintah ini itu memindahkan jadi perintah ini yang ini kita tujuannya itu untuk menyiapkan segala kebutuhan yang terkait di lab ini pada ke direktori /do118/lab/comprehensive-review/. Kemudian di sini pada lab kali ini diminta kita untuk membuat dengan spesifikasi yang tertera di sini sesuai spesifikasi yang tertera. Tapi kita lanjut saja ke tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya. Kita solusi di sini dari perintah pertama. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu new tab untuk terminal. Jadi yang dimana terminal yang baru ini ditujukan untuk mengeksekusi perintah-perintah solusinya, dan tab sebelumnya ini jadi ini fungsinya untuk agar kita bisa memantau apakah sudah terselesaikan tahapan-tahapannya. Di sini itu ada 13 tahapan. Ini kita biarkan di latar belakang. Kita lanjut ke tab sebelumnya, tab yang baru kita buat ini yang masih kosong. Kita lakukan eksekusi tahapannya di sini. Yang pertama itu di sini kita diminta membuat beeper-backend dan beeper-frontend pada Podman Networks.
Pada 1.1 di sini kita membuat beeper minus backend pada Podman network dengan perintah Podman spasi network spasi create spasi beeper minus backend. Ini kita kopikan saja, langsung kita paste pada terminal, kemudian kita enter. Lanjut ke langkah 1.2. Di sini itu kita diminta membuat beeper minus front end pada Podman network dengan perintah Podman spasi network spasi create spasi beeper minus front end. Ini kita kopikan saja, kemudian kita pastekan ke terminal, kemudian kita eksekusi. Setelah itu kita lanjut pada tahap kedua. Kita diminta membuat kontainer database dengan resistensi volume resistensi. Kita ke langkah 2.1, diminta untuk membuat beeper minus data volume. Ini dengan perintah podman spasi volume spasi create spasi beeper minus data. Ini kita kopikan, kemudian kita pastekan kepada terminal, kemudian kita enter. Baik, jika sudah kita lanjut ke 2.2. Pada langkah 2.2 ini kita diminta untuk buat kontainer PostgreSQL terus dengan beeper minus db dengan beeper minus db ini untuk dengan nama beeper minus db. Kemudian beeper minus data ini kita letakkan volumenya kita letakkan di lokasi direktori lokasi nya itu /var/lib/pgsql/data. Ini direktorinya di dalam kontainer. Untuk perintahnya itu kita salinkan saja dari podman run sampai ke 13.2.1. Ini kita salinkan, kemudian kita pastikan menggunakan teks dialog tentunya, dikarenakan ini lebih dari satu baris. Kemudian kita send. Baik, jika sudah kita eksekusi perintahnya. Oke, jika sudah selesai kita lanjut ke tahap 3. Jadi pada tahap ketiga ini kita diminta membuat kontainer beeper API dengan menggunakan kontainer file. Ini kontainer filenya itu dia custom container file atau khusus gitu. Kemudian aplikasinya ini tersedia di dalam direktori /do//lab/comprehensive-review/beeper-backend. Nah, kita lanjut ke tahapan 3.1. Di sini itu navigasi kita diminta
navigasi ke direktori aplikasinya dengan perintah cd spasi tilde slash do 188 slash lab slash comprehensive minus review slash beeper minus backend. Ini kita kopikan saja, kemudian kita pastekan ke terminal, kemudian enter. Jika sudah, pada tahap 3.2 ini kita diminta membuat sebuah container file dengan mengikuti konten, maksudnya ini perintah di bawah ini. Untuk itu kita buat container file terlebih dahulu pada terminal dengan mengetikkan pim spasi container file. Harap diperhatikan untuk penulisan container filenya ini C-nya huruf besar. Kemudian kita enter. Baik, jika sudah terbuka, kita tekan I agar bisa menginsert atau memasukkan perintah di tahap 3.2 ini. Ini kita salinkan, kemudian kita copy, kita menggunakan teks dialog, kemudian kita pastekan. Kita menunggu sehingga proses penyalinan selesai, kemudian nanti kita akan menyimpannya. Baik, di sini sudah selesai untuk proses penyalinannya. Cara menyimpannya itu dengan menekan escape, kemudian titik 2, kemudian menekan keyword wiki, kemudian enter. Jika sudah tersimpan, kita lanjut ke tahap ketiga. Di sini tahap 3.3. Jadi di sini itu kita diminta membuat gambar kontainer dengan API dan menggunakan beeper minus API 2p1 sebagai tagnya. Langsung saja kita eksekusi perintahnya, podman spasi boil spasi minus t spasi beeper minus API 2p1 spasi titik. Ini kita salinkan, kemudian kita pastekan ke terminal, kemudian kita enter. Jadi pada tahapan 3.3 ini mungkin prosesnya ini lumayan cukup lama, dikarenakan banyak hal yang diproses di sini. Baik, kita tunggu saja. Semoga prosesnya cepat selesai. Baik, di sini kita perhatikan sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3.4. Di sini diminta untuk membuat kontainer dengan sesuai spesifikasi beeper API, kemudian menggunakan
tag. Ini tag yang telah dibuat sebelumnya. Baik, kita langsung salin saja untuk perintahnya. Ctrl C, kemudian menggunakan text dialogs, kemudian kita paste. Di sini itu perintahnya portman spasi run spasi -d, kemudian ada slash yang kebalik, terus minus name spasi beeper -api spasi -net spasi beeper -backend, beeper -front end, kemudian ada -db host beeper -d beeper -api IP1. Untuk perintahnya kita eksekusi. Baik, jika sudah, kita lanjut pada tahap keempat. Di tahap keempat ini kita diminta membuat kontainer, ya. Kita diminta membuat ini membuat kayak wadah kontainer untuk Beeper UI dengan menggunakan custom container file. Ini menggunakan custom container file, jadi ini kayak khusus. Kemudian aplikasi tersedia pada direktori aplikasi tersedia pada direktori do188/lab/comprehensive-review/beeper-ui. Langsung saja kita ke tahap 4.1. Di tahap 4.1 ini kita diminta untuk navigasi ke direktori aplikasi, direktori aplikasinya dengan perintah cd spasi slash kebalik ini, kemudian ada ~do188/lab/comprehensive-review/beeper-ui. Ini kita salinkan saja, kemudian kita pastikan menggunakan text dialog, kemudian kita kirim. Kita eksekusi. Jika sudah, kita diminta membuat kontainer file lagi dan mengikuti konten di bawah ini atau perintah di bawah ini. Baik, kita buat kontainer file dengan perintah pim spasi kontainer file, container file, pada typo container file, kemudian kita enter. Kita menekan huruf E untuk insert agar bisa dapat mengeditnya. Ini kita kopikan perintahnya dari awal, dari from registry sampai tanda petik 2, kita copy, kemudian kita pastekan dengan text dialog. Jika sudah, kita send. Baik, jika sudah selesai, kita simpan dengan cara menekan escape, kemudian titik 2, terus menekan W dan Q, kemudian enter untuk menyimpannya. Jika sudah tersimpan,
pada 4.3 ini kita diminta buat kontainer, image container untuk UI dan menggunakan beeper -UI v1 sebagai tagnya dengan perintah postman spasi build spasi -t spasi beeper -UI titik 2 v1. Ada spasi di sini ya, dan titik ini kita salahkan, kemudian copy, kemudian paste pada terminalnya, kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, mohon bersabar dikarenakan pada langkah tahapan 4.3 ini prosesnya lumayan cukup lama. Baik, di sini untuk perintah 4.3 sudah selesai. Ya. Kemudian kita lanjut ke langkah 4.4 yang dimana langkah 4.4 ini kita diminta membuat kontainer sesuai spesifikasi UI, kemudian menggunakan tag yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke perintahnya. Postman, mulai dari postman sampai ke v1 ini kita kopikan, kemudian kita paste dengan teks dialog, kemudian kita kirim atau send.
Baik, kita eksekusi. Di sini sudah selesai. Kita lanjut ke perintah 4.5. Di sini itu secara opsional kita akses UI dengan menggunakan web browser untuk menavigasi ke link http -2//localhost.2.80.80. Kemudian di sini akan menampilkan pesan yang dibuat si pengguna. Untuk membuat pesan baru dengan cara klik new bib. Oke, coba kita akses kita akses ke localhostnya ini. Kita ke activity, kemudian kita browser Firefox-nya. Sini saya buka tab baru, untuk tab namanya saya close. Kita kopikan linknya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian kita enter. Baik, di sini sudah menampilkan UI-nya. Kemudian di sini untuk membuat pesan dengan klik new bib seperti yang diminta pada perintahnya. Contoh, kita buat username-nya di sini tuh Bob 123. Ini sebagai contoh aja. Ini komennya misalkan good job. Kita submit. Baik, di sini sudah ditampilkan. Di sini kita bisa mengeditnya dan menghapusnya. Baik, langsung saja kita kembali ke terminal lagi. Dikarenakan di sini sudah untuk menampilkan UI-nya sudah sukses, kita kembali ke terminal. Kita ke tab terminal yang pertama. Di sini kita bisa lihat dari tahapan pertama, dari pertama sampai ke 13 sudah tercentang. Ini menandakan sudah selesai dan benar, passing, dan yang gagal tidak ada, 0. Untuk itu kita bisa akhiri untuk lab ini di sini dengan menekan tombol Y. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, di sini sudah selesai. Demikian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.